Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya, ini adalah perbaikan ya dari Ananta yang kedua, hasil revisi yang pertama gitu ya. Ini adalah bimbingan kedua. Oke, kamu mengirimkan 3 bab. Saya akan mulai dari bab 1 dahulu. Oke, nah di bab 1 ini pertama ini spasinya kebanyakan, enter atau kebanyakan tinggal di-delete aja sekali, nah, cukup. Nah terus ini, jadi dalam latar belakang itu kita menyatakan opini kan ya, opini dan juga suatu masalah. Biasanya harus berdasarkan fakta gitu, tapi karena itu penulisan ilmiah itu tidak diwajibkan gitu ya, sehingga boleh berdasarkan opini. Tapi opini yang kamu buat itu jangan terlalu frontal ya. Contohnya kayak kalimat pertama ini, tata letak adalah suatu landasan utama dalam dunia industri. Nah, yakin kayak gitu? Itu frontal banget. Kamu menegaskan tata letak itu adalah fundamental dari dunia industri gitu ya. Tapi kan kenyataannya belum tentu gitu ya. Dunia industri itu kan dunia industri, ada industri jasa, industri musik, semua industri, yang berbau industri itu dunia industri gitu ya. Jadi bukan hanya manufaktur. Dan di situ nggak ada tata letak gitu. Jadi kalau kamu mau menyatakan seperti ini, tambahkan sumber kayak gitu ya. Jadi eh, opsinya 2, bisa tambahkan sumber untuk membuat ini menjadi suatu ungkapan nyata dari ahli, atau kedua dihapus. Seperti itu ya. Oke, terus di sini di bab pertamanya, paragraf pertama itu nggak masalah gitu ya. Jadi itu udah oke. Hanya yang saya tanda kuning aja ini yang perlu diperbaiki. Terus usaha mikro kelas menengah, M, K, dan M-nya ini besar. Karena kan ada suatu kepanjangan dari suatu singkatan gitu ya. Nah, UMKM yang ini tidak perlu dikasih spasi. Jadi kurung UMKM, kurung tutup. Jadi nggak ada kurung buka, spasi UMKM, kurung spasi, kurung tutup. Enggak. Jadi ini spasinya dihapus saja. Kayak gini. Oke ya. Nah, terus ini juga kelebihan spasi. Ini kenapa ya? Tetapi masih banyak UMKM yang tidak memperhatikan tata letak. Nah, ini juga agak ambigu nih menurut saya. Jadi UMKM itu salah satu industri yang mengelola bahan mentah atau bahan baku menjadi barang jadi atau produk gitu. Jadi kamu harus baca-baca lagi menurut saya. Jadi UMKM itu tidak harus produk gitu ya. Ya bisa aja jasa gitu kan. Suatu jasa yang menawarkan suatu service gitu ya. Jadi service itu kan bukan suatu produk tangible atau produk yang terlihat. Jadi produk di sini kan kamu hanya mengasumsikan ini produk jadi gitu ya. Produk jadi itu kan yang tangible, yang kelihatan. Nah, terus kalimat kedua ini lebih, menurut saya ya, lebih jauh gitu ya. Lebih keluar dari jalur pembahasan kamu gitu. Tetapi masih banyak UMKM yang tidak memperhatikan tata letak produksi sehingga terjadi keterlambatan proses produksi di UMKM tersebut. Gitu. Jadi kalau kamu mau bahas UMKM gitu ya, itu bahas dulu UMKM yang umum gitu. Jadi paragraf kalimat ke-1 di kalimat kedua itu bahas UMKM secara umum gitu ya. Jadi masalahnya UMKM itu apa gitu ya, dan lain-lain ya. Tapi bukan spesifik ke UMKM Mr. Mushroom. Nah, kalau UMKM Mr. Mushroom itu udah jelas, barangnya tangible, snack gitu kan. Terus ada proses produksinya. Kalau ada proses produksi, artinya ada tata letak produksi. Seperti itu udah jelas. Tapi kalimat pertama dan kalimat kedua ini kamu tidak membahas itu. Gitu ya. Jadi ini tolong diperbaiki. Terus di sini ini JKJS, J-nya tidak besar karena itu adalah produk. Tidak perlu di-highlight besar. Oke. Nih ada agak ambigu nih. Di sini kan sebentar. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi pembuatan
berbagai macam olahan jamur pada UMKM Mr. Mushroom adalah jamur tiram putih. Dalam proses produksi tetapi, nah ini apa nih maksudnya? Jadi nanti tolong diperjelas aja sih. Dalam proses produksi tetapi nggak ada kesambungannya gitu ya. Jadi ini tolong diperbaiki. Oke, ini kurang efisien, juga ini typo, nanti tolong perbaiki. Ini banyak typo, banyak ininya ya. Ini titik dan titik lagi nih, gitu ya, dicek. Maka dari itu dibutuhkannya perencanaan yang dapat meningkatkan produktivitas UMKM Mr. Mushroom. Gini, kamu di sini sudah menjelaskan aliran bolak-balik antar departemen, gitu ya. Terus di dalam penjelasan UMKM Mr. Mushroom ini tidak dijelaskan tentang alasan kenapa produksi kurang efektif, gitu ya. Kamu aja menjelaskan aliran bolak-balik antar departemen. Nah ini berarti hubungkan dengan tata letak di dalam UMKM Mr. Mushroom tersebut, gitu ya. Nah kemudian dibutuhkan perencanaan. Nah ini perencanaan apa? Nah kamu harus diperjelas. Perencanaan itu kan banyak ya, ada perencanaan produksi, perencanaan produk, perencanaan pengendalian kualitas, dan lain-lain. Gitu ya. Banyak. Gitu. Jadi nanti tolong diperbaiki ini di bagian bawah. Gitu ya. Jadi ini masalahnya belum tajam, nanti tolong diperbaiki. Nah, terus paragraf ketiganya, ini adalah tata letak secara umum. Gitu ya. Jadi mungkin kamu sudah banyak membaca atau menulis latar belakang nih dalam praktikum. Nah ini apakah sesuai apa enggak gitu ya. Jadi kalau udah bahas spesifik tentang objek penelitian, berarti nggak ada nih bahasan umum ini. Nah ini berarti bisa ditaruh di mana? Ya bisa ditaruh di paragraf 1 digabung gitu ya, atau jadi paragraf kedua gitu ya. Karena kan paragraf pertama kamu udah bahas tentang tata letak nih, ya berarti digabung aja, dilebur gitu ya. Jadi satu paragraf utuh gitu. Oke, itu latar belakang. Jadi masih ada perbaikannya. Terus perumusan mungkin nggak perlu pakai kata mengetahui. Jadi bagaimana tata letak fasilitas UMKM bisa Mushroom gitu ya. Atau kalau mau ditambahin ya apa? Misalkan bagaimana penerapan tata letak fasilitas di UMKM Mr. Mushroom gitu. Itu boleh. Terus ini udah nggak ada. Oke, itu aja ya di bab 1 itu. Oke. Nah, kita lanjut ke bab 2. Oke, di bab 2 itu sama nih. Ini kurangin 1 aja gitu ya. Oke, ini UMKM ya, berdasarkan apa nih? Wismiari gitu ya. Waduh. Nih gini. Nih kita baca bareng ya. Pengertian UMKM menurut Wismiarsi, UMKM merupakan badan pusat statistika. Waduh. Ini kamu blunder nih menurut saya. Yang sebenarnya kalau mau kopas gitu ya ke sumber di internet itu boleh-boleh aja. Tapi coba kopas dengan etika gitu ya. Maksudnya apa? Ya, ambil seperlunya, terus juga bisa diketik ulang, bukan di blog gitu ya, atau di mark, kemudian di paste gitu ya di dalam laporan kamu itu. Itu tidak etis kan. Jadi bisa diketik ulang atau diambil secukupnya. Itu tidak semua. Seperti itu tuh temuan baru nih. Kayak nih. Nanti tolong diperbaiki nih. Bentar. Sini ya. Oke, terus ini nggak ada. Ini jamur tiram. Ini sumbernya dari mana nih? Gambar, gitu ya. Jadi juga dimasukkan. Ya, ini juga gambar 2.1 gitu ya. Nah, ini dicek lagi fontnya. Ini masih fontnya bukan Times New Roman dan juga fontnya masih 11. Seperti itu. Terus definisi proses produksi. Nah, di proses produksi ini lebih banyak typo dan juga huruf asing yang tidak diitalik. Jadi kamu tolong diitalik nanti ya.
Nah, ini 2.5 ini tambahkan satu kalimat lagi. Jadi paragraf itu kan minimal 2-3 kalimat ya. Jadi tolong tambahkan 1 sampai 2 kalimat. Nah, saya bisa memberikan opsi. Nah, opsinya adalah pertama tambahkan kalimat, kedua ini tidak dijadikan subbab, tapi ini penjelasannya dimasukkan ke dalam subbab berikutnya atau penjelasan tentang proses produksi seperti itu. Jadi digabung aja ya. Nah, ini banyak kan tuh ya output bahasa asing yang belum ditalik. Ini tipe-tipe kayak nggak ada sih. Ya itu aja sih bab 2-nya sementara. Terus kita lanjut ke bab 3. Oke, bab 3 sama ya, ini. Oke. Nah, terus ini. Jadi profil perusahaan kan kamu udah menjelaskan alamat ya. Di sini. Nah, di berikutnya lokasi UMKM Mr. Mushroom itu jelaskan lagi alamat dengan ditambah peta ya. Jadi saran saya sih lebih baik lokasi UMKM ini dimasukkan ke dalam profil. Jadi nggak dibuat subbab tapi dimasukkan ke profil perusahaan. Seperti itu. Nah, kemudian ini saya saya beri tanda ini harus bold seperti itu. Terus visi misi, nah ini nggak perlu nih bold ya, biasa aja. Ini juga biasa aja. Ini tidak dikasih spasi atau artinya seperti ini. Cita-cita. Nah, struktur organisasi. Nah, di struktur organisasi ini ada 2 bagian yang sama gitu ya. Pekerja tetap, pekerja tetap. Nah, ini pekerja tetap maksudnya apa? Kamu bisa jelaskan di dalam struktur organisasi ini gitu ya. Misalkan siapa namanya? Rasya misalkan departemen produksi gitu ya. Terus Tri Gunawan ini apa nih? Misalkan departemen keuangan gitu. Jadi lebih jelas itu kan, lebih jelas kita mengetahui oh ternyata ada bagian-bagian ini di dalam UMKM Mr. Mushroom ini. Kemudian ini penjelasannya gitu. Nanti tolong diperbaiki yang tadi saya bilang gitu ya. Pekerja tetapnya diganti sama divisinya dia aja atau job desk-nya dia. Produk yang dihasilkan itu nggak jadi masalah. Ini sama seperti gambar tadi nih. Nanti dicek lagi. Oke, jadi untuk koreksiannya seperti itu. Jadi yang saya highlight aja pertama latar belakang itu masih banyak yang perlu diperbaiki. Kemudian bab 2 lebih fokus ke etika Kopas gitu ya. Jadi ya saya nggak tahu dari mana gitu ya. Jadi jangan sampai Kopas, tapi typo dan juga semua aspek penulisannya diperbaiki. Nah di bab 3 tadi hanya sedikit saja seperti itu. Ya jadi terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa nanti, tolong diperbaiki. Jika ada yang bingung silakan bertanya ke saya. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.